Nah guys, beberapa minggu yang kemarin itu tengah viral tentang kasus seseorang pemuda yang diduga menjadi korban TPPO di Kamboja. Nah, jadi diduga itu organ tubuhnya itu diambil pada saat dia kerja di Kamboja. Nah, gimana ceritanya? Yuk ikuti video saya sampai selesai. Soleh hanya ingin bantu keluarga, tapi sayang hanya tinggal nama. Bu, nanti aku kirim ya uang buat lebaran. Itulah kata-kata terakhir dari almarhum Soleh Darmawan, seorang pemuda yang berasal dari Bekasi yang terlahir dari keluarga yang sederhana dan memiliki 5 orang adik. Ia adalah lulusan dari sebuah universitas dengan mengambil jurusan tata boga. Nah, sebelumnya dia ini itu udah mempunyai pekerjaan ya. Pekerjaannya itu sebagai seorang koki di salah satu hotel yang ada di Senayan, Jakarta Selatan. Nah, sebenarnya pekerjaannya itu udah bagus ya, udah bagus, sudah lumayan. Tiba-tiba ada seorang temannya yang bernama Seli. Nah, temannya ini menawarkan pekerjaan yang katanya itu ada di Thailand, menjadi seorang koki juga di salah satu hotel di negara Thailand itu, dengan iming-iming gaji yang lebih tinggi daripada di Indonesia tentunya, kata Seli itu. Nah, tanpa pikir panjang, si Soleh ini mengiyakan apa yang dikatakan oleh Seli tadi dan menerima, kemudian menyetujui untuk berangkat ke Thailand. Nah, tidak lama setelah itu, beberapa hari kemudian, si Soleh ini berangkat. Dia pergi ke bandara, terus berangkat yang katanya seharusnya ke Thailand ya. Tapi titik terakhirnya itu bukan Thailand. Jadi dia itu sebenarnya sampai di Kamboja. Nah, ini berdasarkan keterangan dari ibu dari almarhum Soleh Darmawan ini di salah satu podcast Denny Sumargo. Kalian bisa cek sendiri di video Denny Sumargo. Nah, jadi kata si ibu ini, Saleh itu pada saat sampai di hotel di Kamboja itu, ya ibunya belum tahu ini dia di Kamboja. Jadi Soleh itu nampaknya riang sekali dan menyampaikan bahwa, Bu, saya ini udah sampai dan saya udah di hotel. Jadi biar ibunya ini nggak was-was kan, jadi nggak banyak pikiran. Keesokan harinya juga Soleh juga sempat menelpon ibunya. Begitupun juga hari selanjutnya, begitupun juga hari selanjutnya itu lagi. Soleh itu juga sempat berkata ke ibunya bahwa ibu itu jangan banyak pikiran, jangan mikirin aku yang enggak di sini, jangan mikirin omongan tetangga. Soleh sekarang udah kerja, udah punya penghasilan, dan nanti Soleh akan kirim uang buat ibu. Namun pada saat telepon yang terakhir, saat Soleh ini masih bernyawa ya, masih hidup, nah itu yang nelpon itu bukan Soleh lagi, dia video call. Yang nelpon itu ternyata teman sekamarnya, yang katanya teman sekamarnya. Nah, saat nelpon itu teman sekamarnya itu bilang ke ibu Soleh ini, Bu, si Soleh ini apakah punya penyakit, riwayat penyakit? Soalnya dia di sini sakit-sakitan, kata teman. Lalu temannya memperlihatkan wajah dari Soleh ini yang terpaku diam di sudut kamar, yang penampilannya itu udah nggak fit lagi, udah matanya udah sayu, udah nggak periang lagi. Pas dipanggil sama ibunya, pas ditanya sama ibunya, dia cuma diam aja. Nah, tapi setelah itu teman sekamarnya itu langsung menutup telepon dari ibunya. Nah, tidak lama setelah itu ibunya mendengar bahwa Saleh ini sudah meninggal dunia. Nah, dari kabar-kabar yang ada, itu sempat jenazah dari almarhum Soleh ini itu sulit dipulangkan ke Indonesia karena berbagai hal. Lalu ibunya ini, ibu Soleh ini minta pertolongan dari yang katanya om dari almarhum ini. Nah, omnya itu berkoordinasi dengan beberapa pihak, dengan banyak pihak untuk pemulangan jenazah Soleh ini. Dan akhirnya jenazah Soleh ini sampai di Indonesia itu 15 Maret 2025 yang lalu. Nah, disitulah para keluarga ini menemukan bahwa banyak sekali kejanggalan yang ada dari kematian Soleh ini. Nah, katanya itu ada bekas luka di bagian sisi-sisi perut. Untuk itu, keluarga tentunya dong itu melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Nah, selanjutnya kepolisian melaksanakan uji forensik. Nah, jadi diselidiki lah itu seluruh anggota badan dari Soleh ini. Nah, ternyata anggota badannya ini menurut dokter itu menyatakan bahwa anggota tubuh dari Soleh ini itu dalam keadaan utuh, jadi nggak ada yang hilang. Tapi pihak kepolisian tetap untuk mengusut kasus ini dan memperdalam bahwa apa yang sebenarnya menyebabkan Soleh ini meninggal dunia. Nah, untuk itu
kita harus jadikan ini sebagai pelajaran. Saya berpesan kepada teman-teman yang sebaya, juga kawan-kawan adik-adik yang masih baru tamat SMA, kemudian yang baru tamat sekolah. Untuk itu kita harus lebih selektif dalam melihat lowongan pekerjaan, terlebih ke pekerjaan itu ke luar negeri ya. Harusnya kita itu mencari informasi itu dari pemerintah daerah, itu biasanya kan ada kerjasama dengan negara-negara luar. Nah, kerjasama resmi itu seperti pergi ke Jepang, Korea, ke negara Arab sana dan lain sebagainya. Itu biar nggak terjadi hal-hal yang seperti ini. Ini bukan 1, 2, 3 kasus hal yang seperti ini, banyak sekali kasus yang tentunya akan kita ceritakan di episode video selanjutnya. Untuk itu tonton terus video saya dan jangan lupa follow atau subscribe.